Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, kembali lagi sahabat Bali Puspa News dengan bincang-bincang talk show. Dan kali ini kita mengunjungi objek wisata Taman Nusa yang terletak di Kabupaten Gianyar. Adapun narasumber kita kali ini yaitu dengan Bapak Nyoman Murjana selaku General Manager objek wisata Taman Nusa. Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Sehat, Pak, ya? Sehat, Astungkara. Ya. Pak, bisa mungkin dijelaskan, Pak, terkait keadaan singkat tentang Taman Nusa, objek wisata Taman Nusa ini, Pak? Oke, baik, Taman Nusa adalah Taman Wisata Budaya Indonesia. Ya, kami terletak di Jalan Taman Bali, ya Banjar Belapane Kelor, Desa Sidan, Gianyar. Luasnya adalah 15 hektar. Ya, Taman Nusanya dibangun ya tahun 2010 ya dan dibuka pada tahun 2013. Kita sudah memasuki penghujung dari tahun ke-7 ya. Apa yang ditampilkan Taman Nusa adalah perjalanan waktu bangsa Indonesia dari masa ke masa. Ya, jadi pengunjung kami ajak untuk bisa menjelajah Indonesia dari masa prasejarah, setelah itu akan memasuki masa kerajaan ya, yang mana di situ bisa melihat peninggalan terbesar yang ada di Indonesia, yang merupakan satu keajaiban dunia adalah Borobudur. Nah, setelah melihat Borobudur, selanjutnya kami menampilkan kampung budaya Indonesia yang ada di Taman Nusa. Ya, lebih dari 60 rumah tradisional yang ada, yang didatangkan langsung dari daerahnya masing-masing. Ya, beberapa rumah tersebut berumur lebih daripada 100 tahun atau 1 abad. Ya, yaitu mulai dari Papua, kita lihat Papua, setelah itu akan melihat Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Ya, sudah pasti kita akan bisa melihat Bali ya, yang merupakan rumah tradisional yang kita tampilkan, rumah tradisional Bali Penglipuran. Setelah itu baru masuk Sulawesi, Kalimantan atau Borneo, Sumatera, Jawa, dan setelah itu kita akan melihat patung Gajah Mada. Terus habis itu kita ada patung kemerdekaan Soekarno-Hatta, dan masih dalam tahap penyelesaian adalah diorama kereta api Indonesia. Setelah diorama kereta api Indonesia, kami menampilkan kita sebut dengan jembatan lorong waktu menuju Indonesia Harapan, yang mana Indonesia ya Taman Nusa berharap Indonesianya bersatu padu ya dengan kita memiliki bangunan sapu lidi dengan filosofi bersatu padu. Dan kita juga menampilkan museum, ada 3 museum, etnografi, museum wayang, museum kain, dan juga perpustakaan seni dan budaya Indonesia. Nah, itu sekilas tentang Taman Nusa, Pak Bud. Nah, Pak, menarik, Pak. Tadi kan disampaikan ada sedikitnya 63 rumah adat, Pak. Apa yang bisa dinikmati nanti oleh pengunjung, Pak, dari masing-masing rumah adat tersebut, Pak? Oke, Taman Nusa, taman wisata tidak hanya menampilkan rumah, tapi kami menampilkan ya kesenian di area tersebut. Ya, jadi kalau di Papua akan ada suku ya suku Dani, ada juga dari suku Hasmat yang ada di situ, yang mana akan menyapa pengunjung kita di rumah Honai, ya, terus ada rumah EBI, Wamai, ya, selanjutnya ada kegiatan juga menenun yang ada di NTT, ya, dan itu disampaikan yang mana pengunjung kita bisa secara langsung, ya, mencoba untuk menenun, ya, mencoba untuk berkesenian, ya, menari, bermain musik tradisional, ya. Apa yang diharapkan jelas dengan keberagaman yang kita tampilkan di Taman Nusa ini, ya, para pengunjung kita, ya, betul-betul merasakan, ya, kasanah budaya yang adiluhung. Ternyata arsitekturnya berbeda-beda, ternyata pakaiannya juga sangat berbeda-beda, keseniannya juga sangat berbeda-beda. Inilah yang merupakan keindonesiaan yang kami tampilkan sambil menikmati suasana alam Pulau Bali ya sepanjang Sungai Melangit ini. Ya, jadi betul-betul berrekreasi dan juga mendapatkan edukasi tentang kebudayaan dan seni budaya Indonesia. Nah, Pak, Taman Nusa ini kan sudah dikenal mungkin baik di kalangan tamu domestik ataupun mancanegara, Pak.
untuk pengunjung sebelum pandemi Pak, per hari itu berapa Pak? Dan yang mendominasi itu wisatawan apa Pak untuk yang datang ke objek wisata Taman Nusa ini? Jadi market pasar Taman Nusa ini sangatlah luas ya. Hampir semua market kita bisa menikmati Taman Nusa. Ya, jadi penetrasi pasar dari awal kita buka memang di awal kita buka adalah kunjungan lokal dan domestik, Pak. Tapi masuk tahun ketiga kita sudah dan selanjutnya sampai tahun ke-6 ya, itu sudah hampir 50-50. Ya, jadi market internasionalnya 50%, market domestiknya juga 50%. Ya, kalau kita lihat dari kunjungan perharinya, itu rata-rata kita per hari sampai dengan 300 orang. Ya, bahkan di hari-hari tertentu yang kita sebut dengan peak season, ya khususnya seperti tanggal 1 Januari gitu tahun baru itu bisa mencapai sampai 4.000 orang, Pak. Ya. Dan tentunya kita tahu ya holiday di Bali ini kan ada holiday setelah 1 hari setelah hari raya keagamaan, misalnya hari raya Galungan. Jadi kalau pas 1 hari setelah hari raya Galungan juga cukup ramai, yaitu sampai dengan 1.500 orang. Ya. Domestik kita sangat kuat untuk kunjungan daripada sekolah-sekolah ya, baik yang ada di Bali maupun luar Bali. Jadi kunjungan sekolah-sekolah tersebut ya bisa sampai selama musim liburan ya, selama musim liburan itu kalau sebelum pandemi ini bisa sampai 1.500 per hari, Pak. Bahkan kita dalam satu liburan ya kita sebut dengan sebelum liburan itu sampai 26.000 ya. Jadi sebelum ya peaknya sekali itu ada di bulan Juni ya, karena setelah tanggal 15 Juni mereka sudah liburan kenaikan kelas gitu, Pak. Nah, seperti diketahui kan sekarang musim pandemi gitu ya Pak, yang sudah berlalu sekitar 10 bulan. Tentu untuk sektor pariwisata, daya tarik wisata itu pasti kan merasakan dampak dari pandemi tersebut Pak. Untuk Taman Nusa sendiri bagaimana dampak yang dirasakan Pak? Taman Nusa sangat merasakan sekali ya dampak daripada pandemi ini ya. Kita mengikuti himbauan pemerintah ya pada saat dibatasi kegiatan di tempat wisata, kami tutup ya mulai dari 22 Maret sampai dengan akhir daripada Juli, Pak. Ya karena memang di situ kami mencoba untuk mengefisiensi ya biaya ya dan segala macam kita sampaikan. Ya setelah disampaikan untuk dibuka kembali ya pada 9 Juli ya, habis itu kita ada verifikasi new normal dari Kabupaten Gianyar ya. Setelah itu kita buka kembali pada tanggal 3 Agustus ya. Kita sebenarnya berharap bahwa kunjungan itu sudah mulai ya, ternyata dari setelah kita buka tersebut ya baru mencapai hanya 10-15% dari kunjungan sebelum pandemi ini. Jadi kalau sebelumnya 300 orang ya sekarang bisa 30-45 orang gitu, Pak ya. Tapi rata-rata setiap bulan ataupun per minggunya itu ramenya hanya di Sabtu dan Minggu. Nah, itu pun juga lokal dan domestik. Sempat juga ada kunjungannya lebih bagus lagi pada saat liburan panjang ya pada akhir bulan Oktober. Ya, jadi dampak yang kami rasakan sangatlah terasa dari revenue kita ya. Selanjutnya juga operasional kita juga kita batasi ya dengan jumlah efektif bekerjanya masih kita tetapkan menjadi 15 hari kerja atau setengah bulan ya. Terus dari jumlah pegawai kita juga kita sederhanakan ya, kita kurangi yang dengan kedepannya apabila memang dibukanya border internasional ya, kunjungan domestik ya akan lebih baik, itu kita akan lakukan lagi penyesuaian terhadap jumlah SDM untuk mengcover operasional kita yang ada di Taman Nusa. Ya, jadi selama 10 bulan ini kita masih disupport oleh owner ya dalam beberapa biaya-biaya yang mesti kita keluarkan, karena sejatinya kita tutup pun sebenarnya biaya itu masih juga kita dalam biaya tetap pegawai, biaya tetap daripada energi listrik, air, ya itu masih tetap kita harus siapkan. Nah, Pak, terkait protokol kesehatan Pak, kan untuk pengunjung wisatawan lokal sudah bisa mengunjungi beberapa daerah wisata, tempat wisata, namun kan ada syarat untuk
penerapan protokol kesehatan mulai dari menggunakan masker, menjaga jarak, ada hand sanitizer untuk di Taman Nusa seperti apa, Pak? Oke, baik, sesuai dengan imbauan pemerintah ya untuk verifikasi new normal ya untuk kehidupan Bali era baru ya yang mana ada CHS ya waktu itu kami sudah sangat menerapkan ya mulai dari penambahan untuk tempat cuci tangan ya di beberapa area di Taman Nusa yaitu dari tiketing ya terus di kampung budaya kita tambah dan selanjutnya untuk di restoran juga ya kita punya 2 restoran ya, kita kurangi kapasitasnya dari sebelumnya 200 menjadi 100 ya selanjutnya untuk penerapan tentang kebersihan ya keselamatan ya yang kita sebut dengan CHSE dan environment yang merupakan yang terbaru dari Kementerian Pariwisata. Kami pun juga sudah menerapkan hal tersebut ya jadi implementasinya kita ada tim ya yang melakukan pengontrolan dari tamunya masuk ya tentang yang lebih kita sering dengar tadi 3M ya untuk mencuci tangan ya terus menjaga jarak ya dan menghindari kerumunan serta menggunakan masker. Kami ada tim yang memonitor ya dan selanjutnya apabila di waktu-waktu ramai memang kita sekarang lebih mengutamakan daripada reservasi melalui online. Jadi kita tahu apabila sehari itu memang akan lebih banyak orangnya kita sampaikan untuk mencoba untuk memberikan waktu-waktu kunjungan ya jadi kita buka dari jam 9 sampai jam 5 sehingga dengan kunjungan yang kita harapkan ramai itu bisa kita atur ya jadi ada yang datang pagi ya kalau makannya juga kita bisa atur apabila ada grup itu bisa makannya ada yang jam 11.30 terus ada juga yang jam 1 ya seperti itu ininya. Jadi penerapan untuk CSE ini bagi kami sangat bertanggung jawab untuk menerapkan ini ya mulai dari tata kelolanya, terus dari partisipasi daripada tamu yang kami imbau, dan juga disiplin karyawan untuk selalu menerapkan CHSE ini, Pak. Pak, dari pengunjung sendiri sudah gini, Pak, artinya sudah terbiasa dengan pola-pola kehidupan seperti masa pandemi sekarang ini, Pak? Ya beberapa case ada juga ya karena memang kita tempatnya kan cukup luas 15 hektar ya. Jadi pada saat mereka berinteraksi inilah kadang-kadang juga kami harus mengingatkan kembali kadang mereka buka masker ya tapi setelah itu kami ingatkan kembali untuk mereka tetap menggunakan masker ya apabila mereka juga berinteraksi atau mengambil foto dengan penghuni, penabuh, penari ya kami batasi juga dengan menjaga jarak ininya. Jadi sejauh ini pemahaman mereka itu sejatinya mereka juga sudah memahami ya apabila berkunjung ke tempat wisata harus mematuhi protokol kesehatan. Dan jelas apabila mereka di depan misalnya di tiketing tidak menggunakan masker ya kami tidak izinkan untuk memasuki tempat kami dan kami juga menyediakan masker untuk mereka pengunjung kita bisa beli ya yang ininya. Terus selanjutnya untuk di tempat-tempat ya tempat kampung budaya sudah disiapkan beberapa tambahan-tambahan untuk kelengkapan daripada alat cuci tangan ya sabun ya dan lain-lain yang bisa kita gunakan ya jadi menurut kami sangat penting ya untuk para tamu kita mengikuti protokol kesehatan dengan ketat dimanapun pada saat berkunjung di Taman Nusa. Nah, kembali Pak untuk satu pekan lagi kan ada libur Natal tahun baru. Nah, seperti apa Taman Nusa strateginya Pak biar agar terhadap pengunjung yang datang mungkin ada kiat-kiat untuk menarik wisatawan mungkin Pak dalam rangka libur Natal dan tahun baru 2021 nanti Pak. Ya untuk liburan akhir tahun ya Natal dan tahun baru kami berharap kunjungannya lebih baik ya. Tapi lebih baiknya juga tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Nah, jadi kami juga menyampaikan baik di sosial media Taman Nusa dengan ya paket yang sangat menarik ya, yang mana kami kerjasama dengan beberapa OTA ya, online travel agent. Kami bekerja sama juga dengan Kementerian Pariwisata dalam program
big promo, yaitu juga kami mengikuti. Dan juga dari tim kami juga melakukan upaya-upaya promosi melalui ya sosial media pribadi ya, sehingga yang kami harapkan sebenarnya mulai dari tanggal 26 sampai dengan puncaknya di tanggal 1 itu kunjungan kita lebih baik atau lebih ramai ya. Untuk mengantisipasi apabila ramai pada saat tersebut, memang ya sekarang kan belum kita sebut dengan belum normal seperti sebelumnya ya. Jadi kapasitas tempat parkir kami bisa cukup untuk 1.000 orang ya. Tempat kami juga luas Pak, ada 15 hektar yang mana pada saat mereka datang kita bisa spread out ininya, nggak mungkin berkerumun ya. Nah, karena kita cukup luas tempatnya ya, hanya saja memang di traffic controlnya itu yang kami akan sampaikan karena di kita masing-masing zona itu ada guide yang bisa boleh menyampaikan untuk pengunjung kita bisa alurnya diikuti dengan baik ya, artinya tidak berkerumun di satu titik. Misal contoh di Papua Pak, apabila sudah cukup ramai kami akan menyampaikan untuk mereka untuk melanjutkan perjalanannya ke rumah Bali ya, terus ke Sulawesi dan lain-lain. Jadi begitu selanjutnya ya, sehingga dalam 8 jam kita buka ya, kita harapkan sebenarnya walaupun sampai menemukan sampai 200 sampai 300 orang per hari itu tetap terjaga ya, karena tempat kita cukup luas. Nah, itu yang kami akan terapkan, dan kami komunikasikan dengan baik dengan tim ya melalui handy-talkie dengan HP, dan juga kami lakukan briefing ya khususnya ya di tanggal 1 Januari 2021 itu sudah pasti akan lebih ramai baik kunjungan lokal maupun kunjungan dari domestik Indonesia, Pak. Pak, mungkin ada target Pak untuk liburan Nataru ini Pak dari yang ditetapkan Taman Nusa sendiri Pak? Untuk target ya kami menargetkan sih dalam masa liburan ya, Natal dan Tahun Baru ini ya, per harinya sampai dengan 200 atau kurang lebih kami sampaikan dalam masa 1 minggu ya, boleh dikatakan 1 minggu itu bisa sampai 1.500 sampai 2.000 orang Pak selama 7 hari itu ya. Jadi mulai dari tanggal 26, 27, 28, 29, 30, 31, tanggal 1 bahkan biasanya ada juga sampai tanggal 2 dan tanggal 3. Jadi target kami sampai 1.500 sampai 2.000 orang pada masa akhir tahun ini Pak. Pak, tadi kan protokol sudah, target sudah, mungkin ada kekhawatiran dari wisatawan atau pengunjung terkait protokol. Bagaimana Bapak meyakinkan bahwa di sini tuh aman, protokol juga ketat gitu Pak kepada pengunjung agar nanti pengunjung yang ke sini itu nyaman? Nggak bisa disampaikan mungkin Pak? Ya, per bulan Mei ya, jadi bulan Mei itu juga kami juga sudah membuat video new normal ya, mana video tersebut juga akan diikuti oleh pengunjung kita, yaitu ada di web kita, di YouTube kita juga ada ya. Dan meyakinkan lagi kita sudah mengantongi, sudah memiliki daripada verifikasi new normal. Dan selanjutnya kita juga sudah diaudit untuk sertifikasi CASY dari kementerian. Jadi pengakuan ini sudah pasti adalah hal yang sangat penting yang menjadi suatu keyakinan bagi pengunjung kita untuk berkunjung di Taman Nusa. Dan penerapan lain, kita memiliki juga klinik Pak, on call juga 24 jam. Kita juga memiliki akses yang baik ya, misalnya ada tamu yang melakukan keluhan, kita bisa jemput dengan kita memiliki mobil bagi ya, terus selanjutnya kita suruh beristirahat dan lain-lain Pak. Jadi untuk meyakinkan ini adalah tugas kita bersama ya, kita akan melakukan dari awal sekali, kita akan melakukan pengecekan suhu badan pengunjung ya, memenuhi daripada kesehatannya kami berikan. Kalau misalnya belum memenuhi, kita mengikuti mekanisme daripada untuk prosedur daripada kesehatan COVID-19 ya. Itu kami bisa memastikan, bisa memberikan keyakinan bahwa apabila pengunjung ya, bahkan kami sangat berharap ya dengan pengunjung kita yang berkunjung ya menjelajahi Indonesia di Taman Nusa meningkatkan imun Pak. Jadi kesehatannya bisa bertambah. Karena apa? Ya
hawanya sejuk, ya Iya. udara kita masih sangat segar, dan lingkungan kita alami. Di samping itu juga mereka akan bisa melakukan berjalan ininya. Jadi pada saat mereka menjelajah itu akan berkeringat. Ya inilah yang kita harapkan, pulang dari Taman Nusa mereka imunnya meningkat, ya kepikirannya juga lebih refresh, ya ini yang kita harapkan, karena tempat kami memang ada tempat rekreasi dan juga tempat edukasi untuk para pengunjung kita. Terakhir Pak, mungkin ada pesan atau harapan yang disampaikan kepada pemerintah, baik pemerintah kabupaten atau provinsi, terkait pariwisata di Bali Pak. Mungkin ada harapan agar mungkin ada mungkin syarat-syarat dari wisatawan domestik yang datang dari bandara, mungkin kan seperti surat edaran yang terakhir dikeluarkan gubernur yang mewajibkan untuk hasil negatif swab. Mungkin ada harapan dari pihak Taman Nusa sendiri Pak, mungkin agar bisa menggait wisatawan yang lebih banyak di akhir Nataru nanti. Oke, dari hulu ke hilir memang ini perlu diperhatikan secara komprehensif ya, karena ya boleh kami sampaikan untuk surat edaran ini cukup mendadak ya. Jadi ada beberapa juga dari kami melakukan cancel ya, karena dengan kondisi ya lakukan untuk swab apabila mereka melakukan perjalanan udara ya, sehingga hal tersebut juga mempengaruhi kunjungan tamu ke Bali. Jadi harapan kami sebenarnya kami yakin bahwa ya surat edaran ataupun kebijakan-kebijakan yang sudah diambil itu sudah dilakukan kajian-kajian yang sangat baik. Tapi alangkah baiknya apabila hal tersebut memang dikaji jauh-jauh hari in advance, ya tidak dadakan. Contoh misalnya apabila sudah diketahui, dihimbau itu cukup waktunya, bahkan mungkin 1 bulan sebelumnya. Jadi pada saat orang akan berkunjung sini, dia sudah tahu harus melakukan apa. Ya, ini kan untuk kebaikan bersama, untuk kemanusiaan. Jadi di atas yang lain-lain memang kemanusiaan, kesehatan adalah yang utama. Jadi kami mengikuti apapun yang merupakan imbauan ya surat edaran dari pemerintah, hanya saja sebaiknya bisa dilakukan in advance. Itu satu. Yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi, market kita memang tidak hanya market lokal dan domestik ya, market kita memang market internasional ya, sehingga dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat ya di tempat wisata ya, mulai dari pintu masuk ya dan lain-lain, ya kami berharap sebenarnya market itu dibuka ya, international border ini dibuka, walaupun tidak semua negara tapi beberapa negara dulu ya, dengan penerapan protokol kesehatan yang baik. Karena kenapa? Karena itulah sebenarnya market potensial yang boleh disampaikan akan mempercepat daripada perekonomian yang ada di Bali ya. Terus kesempatan bekerja mungkin akan lebih banyak ya terhadap kita berapa karyawan yang bisa kita panggil ya, kita bekerjakan kembali ya, karena memang hal tersebut yang sangat diharapkan ya, sehingga dibuka border ya, beberapa negara yang potensial ya diterapkan dengan baik, dan kami sangat yakin ya bahwa Bali ini merupakan percontohan daripada pariwisata yang ada di Indonesia, Pak. Baik, demikian bincang-bincang kami dengan General Manager Objek Wisata Taman Nusa, Bapak Nyoman Nurjana. Terima kasih, Pak, atas kesempatan yang kembali, diberikan. Pak. Sebagai akhir dari perbincangan kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Om Santi, 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 Om.